Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amat badah. Kepada yang terhormat semua pemirsa, dari beberapa inbox yang saya masuk, ternyata banyak sekali yang masih kebingungan dalam pemberangkatan untuk baik santri lama maupun santri baru. Maka kali ini, postingan kali ini saya akan menerangkan tentang tata cara pemberangkatan untuk siswa atau untuk santri yang berada di Tegalrejo. Tapi sebelumnya kita ikuti yang ini dulu. Oke pemirsa, kembali lagi kami akan menyampaikan informasi tentang keberangkatan untuk menuju ke pesantren dalam waktu ini atau mungkin dalam keadaan new normal ini. Tapi kali ini saya akan sampaikan untuk pondok pesantren Habib 1 dulu. Artinya untuk pondok pesantren Tarbiyatun Nisa. Informasi yang keberangkatan santri baru sesuai dengan wilayah dan syarat yang telah ditentukan untuk pendaftaran dan untuk pembayaran administrasi. Yang pertama, syarat daripada pendaftaran untuk santri baru atau santri putri yang ada di Tarbiyatun Nisa, yang pertama adalah muslimah. Artinya muslimah di sini adalah belum menikah. Yang kedua, nanti mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan KK. Tujuannya nanti untuk laporan atau untuk dokumentasi pondok. Dan yang ketiga adalah menyerahkan fotokopi KK 1 lembar. Fotokopi saja, jangan yang asli. Itu dibawa dari rumah, fotokopi. Kemudian menyerahkan 2 nomor WhatsApp atau nomor HP yang bisa dihubungi ketika ada kebutuhan mendesak suatu saat. Yang kelima, mencantumkan data mahram. Artinya mahram itu apakah itu orang tua, bapaknya atau ibunya, atau Pak D, atau Bude, atau Bule, atau kakak maupun adiknya. Yang pasti masih tunggal mahram, masih satu muhrim. Dan yang keenam adalah melunasi administrasi pembayaran pondok pesantren. Kemudian untuk sowan, karena ini masih dalam masa new normal, ini sementara belum diperkenankan untuk sowan ke Ahlul Bait atau beliau ke dalam ke si Mudrik Udari atau ibunya. Jadi sementara jikalau nanti wali santri mengantarkan ini, harus begitu setelah sampai pondok kita daftarkan ke pengurus, setelah itu ditinggal pulang. Nanti untuk urusan sowan nanti ada kepala kamar ataupun pengurus yang akan menyewankan setelah 41 hari. Artinya setelah anak tersebut sudah isolasi mandiri. Kemudian syarat daripada keberangkatan santri yang harus dipersiapkan dari rumah diantaranya adalah diantar oleh wali santri masing-masing.
artinya tidak boleh diantarkan atau naik kendaraan umum ataupun apa, ini tidak boleh. Maka harus memakai atau disertakan atau diantar oleh wali santri tersebut. Yang kedua, bagi santri yang berangkat rombongan itu cukup disertai penanggung jawab rombongan. Artinya memang kalau itu rombongan per daerah, semisal saja saya contohkan dari Kebumen, boleh itu satu bus, maka yang bertanggung jawab satu boleh. Kemudian yang ketiga adalah wajib menggunakan masker, karena ini masih dalam kondisi new normal, artinya harus tetap memakai masker. Yang keempat, harus membawa surat izin jalan ataupun surat dari RT maupun kelurahan setempat. Artinya ketika mau sebelum berangkat ini harus izin dulu atau membawa surat perlengkapan dari kelurahan ataupun mungkin RT yang bisa nanti untuk sebagai tanda bukti setelah sampai di pesantren. Kemudian membawa surat keterangan sehat dari puskesmas. Ini juga penting karena ini masih kondisi new normal. Kalau bisa sebelum berangkat ini cek dulu di puskesmas setempat. Dan kemarin Pak Gubernur juga sudah berkunjung ke Tegarejo dan ini sudah di ACC ataupun diperbolehkan bagi santri untuk berangkat ke pondok meminta izin. Artinya nanti dicek kesehatannya, suhunya dan sebagainya. Ini nanti untuk tanda bukti setelah sampai di pesantren. Ini berlaku juga untuk santri baru. Jadi andai kata ada santri yang mau masuk, terutama yang pertama adalah wilayah Jawa Tengah dulu, karena ini masih ruang lingkup Jawa Tengah. Dan saat ini memang santri putri itu sudah mulai berdatangan. Tiap daerah masing-masing udah ada jadwal. Nah, itu kemudian untuk wilayah yang selanjutnya, artinya untuk Jawa Barat, ini untuk Tarbiyatul Nisa juga sudah ada yang mulai berangkat. Kemudian nanti akan menyusul untuk daerah Jawa Timur. Kemudian yang nomor 6, syarat keberangkatan santri putri itu santri yang berada di wilayah zona merah atau zona hitam, atau yang mempunyai riwayat sakit atau sering kambuh, semisal itu sesak, asma, ataupun punya diabetes dan sebagainya. Ini sementara untuk keberangkatan ditunda dulu. Artinya sebelum ada new normal ini selesai, artinya sebelum nanti normal, ini disarankan untuk tidak berangkat dulu bagi yang mempunyai riwayat penyakit. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7 adalah tidak menggunakan transportasi umum, semisal itu kereta ataupun bus ataupun pesawat. Artinya ini harus mobil pribadi. Jadi tidak boleh menggunakan transportasi umum. Jika nanti dalam perjalanan itu berhenti, nah ini berhentinya juga nanti harus hati-hati. Masker, kemudian cuci tangan, ini tetap harus protokoler, harus dijalankan. Itu adalah cara pemberangkatan untuk santri Tarbiyatul Nisa. Kenapa saya ini kok menerangkan tentang hal ini? Karena
sering sekali pertanyaan-pertanyaan yang baik lewat media sosial, itu banyak sekali yang bertanya. Mungkin sedikit saya mewakili hanya secara global dan biar tidak menjadi satu tanda tanya. Artinya ini hanya untuk saran, dan nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa berhubungan dengan pondok langsung. Artinya nanti di bawah ini nanti akan saya tulis nomor HP yang bisa dihubungi untuk wali santri ataupun santri baru yang ingin masuk ke pesantren Pondok Putri Tarbiyatun Nisa. Kemudian ada beberapa lagi yang saya sampaikan tadi, masih ada syarat ataupun apa yang perlu dibawa. Tambahan lagi, kalau mempunyai BPJS, artinya untuk yang memiliki kartu BPJS ini untuk dibawa, karena ini sangat penting bagi santri nanti ketika sudah di pondok, pas kena cobaan sakit ini bisa nanti dirujuk pakai BPJS tadi, mungkin baik saat di puskesmas ataupun di rumah sakit di daerah Magelang. Ini untuk lebih persiapan. Kalau belum mempunyai BPJS, ya mungkin nanti bisa buat menyusul. Tapi kalau sudah memiliki, silahkan untuk dibawa. Mungkin tidak perlu panjang lebar, ini adalah protokoler untuk bagi santri yang ingin mondok ke Pondok Putri Habib 1 atau Habib Tarbiyatun Nisa yang ada di Tegarejo. Kemudian sekali lagi, ini berlaku untuk baik santri yang lama maupun santri yang baru. Nah, nanti untuk syarat berikutnya, masalah administrasi ataupun syarat untuk masuk ke pelajaran apa yang ada di pondok, nanti menyusul ke postingan yang berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk kontak person ditulis di bawah. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.